Assalamualaikum Huzur tercinta. Pertanyaan saya adalah berkaitan dengan jamiah. Anak-anak yang masuk perguruan tinggi setelah lulus SMA, setelah itu mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, yang dengannya ia dapat mencari nafkah, sehingga dapat membantu keluarganya, karena tidak hanya orang tuanya saja yang dapat mencari nafkah. Sementara anak yang masuk ke jamiah setelah lulus SMA, ia tidak mendapatkan tunjangan yang besar di jamiah, lantas bagaimana ia dapat membantu keluarganya secara finansial? Huzur bersabda, jika yang menjadi tujuan orang tuanya setelah mewakafkan anak adalah untuk mendapatkan gelar wakaf finau, lalu selesai urusan, maka silakan saja bantu keluarga. Namun jika orang tua mewakafkan anaknya disertai dengan niat bahwa seperti Ibunda Hadrat Maryam yang mengatakan, apapun yang ada dalam janinku, aku wakafkan untuk agama. Beliau tidak berkeinginan agar anak mencari harta dunia, melainkan ingin mencari agama. Adapun orang yang mencari agama, ia hanya melihat ke satu arah. Jika wakaf finau, yang harus menjadi perhatian adalah, jika kamu ingin mewakafkan hidup, maka lupakanlah dunia, dan lupakan juga untuk mendukung orang tua secara finansial, atau untuk membantu orang tua cukup dengan saudara yang lain, atau jika orang tua begitu miskin, dan kondisinya tidak ada anak lain yang diharapkan dapat membantu secara finansial, maka silakan anak wakaf finau tersebut menulis surat kepada jemaat untuk menyatakan berhenti dari wakaf finau. Setelah itu silakan mencari nafkah. Oke, wakaf finau yang sebenarnya adalah ia yang mengkhidmati agama dan tidak memikirkan uang. Ia tidak memperdulikan apakah akan datang uang ataukah tidak. Oke, mereka setelah mewakafkan hidup atau setelah menjadi mubaligh, setelah lulus jamiah, lalu mengkhidmati agama. Ada juga yang terlebih dahulu menempuh pendidikan MSc atau PhD, lalu mewakafkan hidup dan bertugas sebagai guru atau tugas-tugas lainnya. Ada beberapa insinyur di Qadian, di Rabwa, dan orang-orang terpelajar lainnya seperti dokter. Mereka hanya mendapatkan tunjangan kecil saja dari jemaat. Mungkin saja di India atau di Pakistan, jika mereka bekerja di luar jemaat atau melakukan praktek kerja, mereka bisa menghasilkan uang 2-300 ribu rupiah dalam sehari. Namun dengan berkhidmat di jemaat, mereka hanya mendapatkan ribuan rupiah, itu pun setelah 1 bulan. Oke, itulah wakaf, yakni mengkhidmati agama dan tidak memperdulikan dunia. Untuk itu tidak ada pertanyaan berkenaan dengan membantu keluarga secara finansial. Namun jika ingin membantu orang tua, jemaat tidaklah bersikap zalim. Begitu juga khalifah. Dalam keadaan demikian, jemaat bisa mengatakan kepada orang tersebut, silakan saja bantu orang tua jika keadaannya demikian, dan berhenti saja dari wakaf. Seorang wakaf finau atau wakaf zindagi tidak melihat dunia, melainkan agama. Oke? Sebagaimana telah berjanji akan mendahulukan agama di atas dunia, kan? Apa itu mendahulukan agama di atas dunia? Apa maksud mendahulukan agama di atas dunia? Kamu bisa menjawab dalam bahasa Inggris? Keutamaan? Oke, memberikan keutamaan. Memberikan prioritas kepada agama di atas dunia. Oke? Oke, paham? Artinya adalah kamu tidak akan memikirkan apakah kamu mendapatkan uang ataukah tidak. Kamu terpaksa harus memenuhi kebutuhan apa adanya. Kondisi jemaat sekarang dengan karunia Allah Ta'ala sangat baik. Para mubaligh mendapatkan tunjangan sehingga dapat membiayai hidup untuk 1 bulan. Adapun para mubalighin kita pada zaman dulu, ada beberapa mubaligh senior yang bercerita kepada saya bagaimana kondisi mereka setelah mewakafkan. Mereka biasa membeli roti karena tidak ada kuah atau sayur, sehingga mereka menyantapnya dengan air. Seperti itulah makanan mereka. Inilah wakaf. Seperti yang saya katakan tadi kan, bagaimana para pendeta Katolik mereka bekerja. Mereka membawa sedikit banyak perbekalan ke daerah-daerah pelosok. Saya telah bertanya kepada beberapa pendeta, apa yang Anda lakukan di sana? Ia menjawab, di sebelah utara di sana ada suatu suku yang penduduknya hanya 10.000 jiwa. Dan mereka berbicara bahasa daerahnya.
dan kita berniat untuk menerjemahkan Bible ke dalam bahasa lokal tersebut. Para pendeta itu mengatakan, saya datang ke tempat mereka dan saya makan apa yang mereka makan, saya tidur di lantai, supaya kami dapat mempelajari bahasa mereka guna menerjemahkan Bible. Ruh seperti itulah yang harus dimiliki oleh para wakaf zindagi, bukan untuk mencari uang ruh wakaf zindagi itu. Oke?